Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul saat mendengar khotbah, saat kita membaca firman, tiba-tiba baca ayat ini, hati kita berkobar-kobar. Jangan lewatkan, itu suara Tuhan, itu tuntunan Tuhan bagi kita. Segera catat, renungkan itu. Jawaban Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan bisa melalui siapa saja, melalui cara apapun. Yang penting hati kita fokus kepada Tuhan dan kita dengar-dengaran, siap, mau dibentuk, mau diarahkan, mau taat. My people have been cut off for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau kita kurang pengetahuan itu, kita itu ibarat tanaman, ibarat ranting anggur yang terpotong dari pokok anggurnya. Ya matilah, karena kurang pengetahuan. Kamu tidak dapat menjelaskan kepada kura-kura keputusannya si jerapah. Why? Jerapah itu tinggi, yang dilihat itu jauh lebih luas. Sementara kura-kura itu pendek, melihatnya setengah meter aja udah susah gitu. Inilah yang Tuhan rasakan menghadapi kita. Kita itu kayak kura-kura, ngeyel pisan, kata orang Jawa. Ngelihatnya cuma setengah meter, dikasih tahu ngeyel setengah mati. Belajarlah supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi. Jadi pelajarannya, mau sukses, mau pinter, mau sehat, ada pelajaran yang harus dipelajari. Tidak terjadi otomatis. Tidak berarti kalau berdoa saja itu terus otomatis jadi sukses, jadi kaya, jadi itu. Tanya Pak Ari, bisnis kan butuh trik-trik, butuh pengetahuan. Tanya Bu Ena tuh. Nggak ada semua yang otomatis. Kita perlu belajar. Di setiap bidang itu kita perlu belajar. Karena itu kayak di ini, melatih pikiran kita. Nggak mikir yang boten-boten sehingga nggak kemana-mana. Tetap jadi kura-kura. Belajarlah jadi kura-kura yang naik pagar. Next, the more you learn, the more you see. Perhatikan, dia bisa naik ke atas, berdiri di atas apa? Buku. Buku itu pengetahuan yang membawa kita naik. Semakin banyak pengetahuan kita bisa kita melihat lebih banyak, kita bisa mengambil keputusan jauh lebih bijak. Kita tahu resiko-resiko yang kita hadapi, bagaimana mengatasinya. Apa doa saja tidak cukup? Doa di satu sisi yes, harus, wajib. Tapi di sisi lain ada pengetahuan natural yang kita mesti belajar juga. Even yang rohani ini pun kita mesti belajar. Nggak belajar firman, nggak ngerti, nggak ikut DI, nggak ngerti kan gini-gini gitu. Baik yang rohani maupun yang natural kita mesti ngerti. Pengetahuan rohani iya, pengetahuan natural juga iya. Mau beli properti sama imam, jangan cuma percaya imam. Kita mesti tahu juga pilih properti itu seperti apa, untung ruginya apa, pajaknya gimana, dan sebagainya. Itu perlu belajar. Jadi sukses itu tidak kebetulan. Dalam segala hal, libatkan Tuhan. Sehingga kalau kita ngerti pengetahuan natural, Tuhan ngasih taunya juga lebih gampang. Gak cuma soal firman, soal yang natural pun, kalau kita nggak ngerti apa-apa soal pajak, Tuhan itu mau ngomong, hei, pajaknya itu bisa didiskon itu. Kalau kamu ngerti undang-undangnya, gimana mau ngomongnya kalau undang-undangnya aja kita nggak ngerti. Paham kan? Jadi merenungkan firman itu, kita perlu peka juga seperti itu. Hal-hal seperti ini harus diperlengkapi.
Yeremia 1 ayat 11 hingga 12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Ayat ini sangat luar biasa. Ini rahasia sukses. Kapan Tuhan mau menjawab doa-doa kita? Ketika apa yang kita lihat selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Ketika Yeremia ditanya, apa yang kau lihat? Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Itu yang dilihat oleh Tuhan juga. Lalu Tuhan bilang, baik penglihatanmu. Sebab ketika apa yang kita lihat sama dengan apa yang Tuhan lihat, Tuhan bilang, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.